Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mewawancarai Pak Haji siapa Pak? Haji Zen. Pak Haji Zen seputar korban di Masjid Nurul Iman. Saya izin tanya ya Pak. Iya. Pertanyaan yang pertama itu, siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan kurban di sini? Kayak dari masyarakatnya tuh, maksudnya dari masyarakat kah, dari luar masyarakat? Oh, yang partisipasi pelaksanaan kurban, pengurus masjid sama warga sekitar masjid gitu. Baik yang menyembelih, memotong dan juga mengurus sampai menyampaikan daging kurban ke warga. Berarti diurus sama warga dan Pengurus kan dibentuk di panitia. Ada panitianya, panitia kurban. Jadi nggak cuma pengurus doang ya? Nggak semua pengurus. Jadi ada juga khusus ya, Pak? panitia. Iya. Panitia kurban. Kan panitia kurban itu ada yang khusus motong, ada yang khusus menyembelih, ada khusus yang motong, ada juga khusus yang membagikan. Jadi dibagi per Iya. bagian ya Pak? Jadi kan di sini itu Pak Haji itu yang melaksanakan pemotongan kurban itu 100 orang. Ibu-ibu 25 orang, bapak-bapak ada 75 orang. Iya, sampai ke mustahik yang berhak untuk menerima daging kurban. Ya, jadi dibagi-bagi kita ini tenaganya, ada yang khusus motong, ada yang khusus nyisit, ada yang khusus untuk yang buang hajatnya, ada juga yang menyampaikan ke mustahiknya. Yang kedua, bagaimana cara masyarakat mendaftar atau menyerahkan hewan kurban? Oh, itu kalau di sini kalau hewan kurban itu ada yang berbentuk sapi, ada yang berbentuk kambing. Kalau kambing itu langsung diserahkan ke saya pribadi ketika hari pemotongan. Tapi kalau sapi mereka urunan. Iuran ya Pak? Iuran. Oh, iya. Jadi saya mendatangi orang yang mau kurban. Lalu dikumpulkan uangnya, lalu beli kita sapinya gitu. Lalu biasanya di sini tuh hewan apa aja yang digunakan dalam kurban? Dalam kurban. Iya. Iya, artinya kan dalam kurban di sini itu kan kita satu perlu fasilitas, masalah lapangan, yang kedua amparan. Kan juga perlu karena ini kan daging ya, takut nanti terkontaminasi sama penyakit. Yang ketiga juga kita perlu ruangan karena kan kita ini siang itu panas gitu, pakai tenda gitu. Dan juga kita diperlukan pemotongan yang bagus karena kan ini kurban itu kan dagingnya itu kan ada, kalau daging kakak sapi kan tulangnya keras, kita perlu pemotongan dengan gerinda gitu, pemotongan itu. Yang bertugas menyembelih hewan kurban di masjid ini siapa? Saya pribadi Jadi Bapak yang menyembelih. menyembelih sama Bang Udin berdua. Kalau proses pembagian daging kurbannya kepada masyarakat? Nah, kalau penyaluran daging, saya pertama meminta data dulu dari tiap RT. Umpama RT 11 ada berapa jumlahnya. Jadi semua warga harus, apakah dia yang ngontrak, apa nggak ngontrak, apa dia agama apa, semua yang penting yang ada di warga kita ini harus semua didaftar. Nah, nanti sudah daftar terkumpul dari 4 RT, baru kan saya dikumpulkan berapa jumlah yang harus kita siapkan daging kurbannya, termasuk buat petugas. Nah, adapun untuk keluarga, saya dipanggil dulu pengurus RT-nya. Jadi pengurus RT dan stafnya yang membagikan ke warga masing-masing. Oh, kalau di sini tuh ada yang diprioritasin dulu nggak? Kayak anak yatim dulu kah? Enggak, anak yatim nggak ada daftar di situ. Oh, enggak. Ada daftar yang namanya kurban itu daftar mustahik, nggak ada daftar yatim. Jadi Nggak semuanya ada. dibagi rata ya? Semua bagi rata, semua penduduk yang ada warga sini dibagi semua. Bagaimana cara memastikan hewan yang dikurbankan sehat dan layak? Oh, itu ada standar. Standar kalau yang namanya satu, usia kambing itu harus berapa? Harus ada keluar tanduknya kan, itu baru boleh. Yang kedua kan udah ada rekomendasi dari dokter. Dari dokter hewan yang Ada bisa, dokter Pak? hewan. Jadi semua udah dapat sertifikat. udah gitu? sertifikat Oh. gitu. Jadi itu bahwa ini berhak diperbolehkan untuk dipotong. Detail. Ada rekomendasi dari kesehatan. Apa saja syarat-syarat hewan kurban yang diterima di masjid ini? Syarat dari kurban ini satu, yang pertama cukup umur.
yang kedua dalam keadaan sehat. Cuma itu aja. Selain itu nggak ada. Oke. Bagaimana jika hewan yang dikurban yang sudah dibeli ternyata sakit atau cacat sebelum pemotongan, kayak dia udah beli nih sehat-sehat aja, tapi tuh Pas tiba-tiba nyampe dia jadi iya, kakinya pincang lah sakit karena gitu atau Yang diterima ini yang sempurna. Oh, Kalau yang sakit nggak bisa, nggak mau, nggak bisa. berarti dikembaliin lagi kepada Dikembaliin. pemiliknya gitu Iya, ya Pak ya? pemiliknya, karena itu nggak sah menurut hukum syariat. Oke, lanjut ya Pak. Bagaimana masjid mengelola limbah kurban seperti kulit, tulang, dan jeroan? Kalau jeroan isi perut itu kita udah bikin satu sumur khusus untuk tempat kotoran. Tempat Dikubur kotoran. berarti? Ada khusus kita udah bikin sumur. Kalau untuk kulit kita dibersihkan, nanti ada pengurus dari jamaah yang ngurusin. Kalau pengurus kurban nggak boleh ngurusin kulit. Jadi umpama ada warga yang bukan pengurus pengurus kurban, beliau lah yang ngurusin kulit. Karena pengurus kurban itu nggak boleh ngurusin kulit, karena haknya mustahik itu, bukan pengurus yang hak. Kalau pengurus kurban bukan nggak berhak untuk ngurusin kulit. Yang berhak mengurusin kulit adalah mustahik. Adapun dia dijual atau dimakan itu urusan mereka. Di luar tanggung jawab kami sebagai pengurus. Berarti dikembaliin lagi kepada pemiliknya gitu ya kalau kulit? Bukan nggak pemilik, ke mustahik. Jadi Yang mustahik itu yang dibagiin nerima. aja gitu, yang nerima ya. Ya sih, mesti siapa aja warga. Jadi yang mau ngambil silakan ngambil Silakan gitu. aja. Begitu juga sama kepala ya biasanya ya Pak. Kalau kepala itu, kalau di sini kan siapa yang hitung kerja? Kalau kepala yang kerja. Yang kerja. Saya bagian orang yang kerja. Karena tidak semua kepala itu orang mau. Oh iya, benar. Lanjut, apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi masjid dalam pelaksanaan kurban? Sebenarnya kalau tantangan sih pasti ada. Tidak ada yang kerja kita sempurna. Tapi karena kita kerja sama udah bertahun-tahun dengan warga sekitar ini, alhamdulillah semua bisa terselesaikan. Kalau di sini tuh ada pengalaman lucu nggak sih Pak, atau menegangkan saat pelaksanaan kurban? Saya pikir nggak ada, biasa-biasa aja. Karena kita metode pemotongan dan pengurusan udah sesuai dengan standar. Berarti udah disiapin Udah matang-matang semua banget ya matang Pak? semua. Jadi di sini nggak ada pernah ada yang ini nggak ada. Karena Pak, kita semua dari awal kita pemotongan sampai penyembelihan sampai pemotongan semua udah dimatangkan dan musyawarahkan. Kalau jumlah paling banyak tuh di sini tuh pernah Sampai berapa Pak? Sapi, Iya, kayak sapi kambing. berapa, kambing? Sapi itu 10, kambing sekitar 15 atau 20. Banyak juga ya. Mungkin segitu aja Iya. wawancara Iya. dari kita. Terima kasih banyak banyak, Ya, Bapak. iya nggak apa-apa, ya bagus, nggak Udah apa-apa. direpotin juga Biar ya. pengalaman buat nanti sekolah. Kamu Iya. nanti kan juga nanti akan terjun ke masyarakat, akan ngurusin kayak seperti ini. Iya, terima kasih banyak Iya, sekali lagi. sama-sama, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.